Dalam perjalanan, Sadako bertemu dengan Kaseha yang sedang tersesat di persimpangan jalan. Mereka pun berkenalan. Kaseha memberi daun bunga berbentuk love kepada Sadako yang jatuh di atas kepalanya. Pertemuan mereka membawa kesan tersendiri bagi Sadako, hingga tak sadar membuatnya menjadi penasaran kepada Kaseha dan mencuri-curi pandang di sela-sela kesibukannya. Selamat datang kembali di My Narator. Kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Dariku Untukmu. Menceritakan tentang kisah cinta seorang gadis yang memiliki kepribadian yang agak berbeda dari anak lainnya. Namun perlahan menjadi normal semenjak menemukan cinta sejatinya. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak. Film diawali dengan seorang pria yang berlari karena mendengar kabar bahwa istrinya telah melahirkan buah hati mereka dengan selamat. Mereka pun sangat bahagia telah dikaruniai anak yang lahir dengan sempurna. Dan mereka menamainya Sadako. Seiring waktu berjalan, kini Sadako sudah beranjak dewasa dengan kegiatan barunya sebagai seorang pelajar. Kepribadiannya sedikit berbeda dengan anak lainnya. Dia pendiam dan selalu menunduk, hingga rambutnya hampir menutupi seluruh wajahnya. Dalam perjalanan, Sadako bertemu dengan Kaseha yang sedang tersesat di persimpangan jalan. Mereka pun berkenalan. Kaseha memberi daun bunga berbentuk love kepada Sadako yang jatuh di atas kepalanya. Pertemuan mereka membawa kesan tersendiri bagi Sadako, hingga tak sadar membuatnya menjadi penasaran kepada Kaseha dan mencuri-curi pandang di sela-sela kesibukannya. Di sekolah, Kaseha adalah anak yang baik dan cerdas, maka tak heran jika ditaksir banyak cewek. Salah satunya adalah Karumi, anak dari kelas sebelah yang selama ini dekat dengan Kaseha. Di jam istirahat, Kaseha diam-diam memandangi Sadako yang sedang sibuk membersihkan. Sadako memang anak yang rajin, sabar, dan cerdas. Anak-anak yang lain sedang sibuk bergosip tentang Sadako, yang katanya, jika seseorang memandang mata Sadako lebih dari 3 detik, maka kesialan akan menimpa dirinya. Semenjak gosip itu tersebar, semuanya takut kepada Sadako. Kecuali Kaseha, ia tetap memperlakukan Sadako seperti biasanya dan tidak peduli tentang gosip itu. Minggu depan, mereka akan mengadakan games yang berjudul Games Uji Keberanian, dan semua murid diwajibkan untuk ikut. Sadako masih dilema antara mau ikut atau tidak, soalnya semua teman-temannya di kelas tidak ada yang mau berteman dengannya. Ditambah lagi gosip tentang dirinya yang sudah tersebar kemana-mana. Hal itulah yang membuat dia menjadi minder. Setelah berpikir kembali, akhirnya ia memutuskan dan menemui Ningning dan Sansi selaku panitia untuk ikut serta dalam kegiatan. Namun tidak menjadi peserta, melainkan menjadi hantunya. Kegiatan pun berjalan dengan sukses. Ningning dan Sansi senang dengan aksi Sadako yang berhasil membuat para peserta ketakutan. Mereka juga menyadari kebaikan dan ketulusan Sadako dalam membantu untuk menyukseskan kegiatan mereka. Dan akhirnya malam itu, mereka mulai berteman dengan Sadako. Kaseha datang menemui Sadako. Mereka pun menghabiskan malam bersama, ditemani indahnya pemandangan kota. Mereka berbincang hangat untuk lebih mengenal antara satu sama lain.
Keesokan harinya, pengumuman hasil games uji keberanian dibacakan. Dan Kasaha dinyatakan sebagai peserta yang gagal karena tidak menyelesaikan misinya. Ia pun diberi hukuman. Namun hukumannya adalah berkencan dengan Sadako selama seminggu. Anak-anak di kelas itu sama sekali tidak menganggap Sadako sebagai teman dan tidak menghargainya. Hal ini kemudian membuat Ningning marah dan melabrak mereka. Kasaha pun sudah tak mampu menahan emosinya dan meluapkan amarahnya dan berkata, jika hal yang kalian lakukan sudah sangat keterlaluan. Sadako pun pergi meninggalkan ruang kelas karena merasa malu dan sakit hati dengan perbuatan teman-temannya. Dalam perjalanan ia terus bersedih dan menangis. Kasaha mengejar Sadako. Ia mencoba menghibur dan menjelaskan jika semua anak-anak telah menyesali perbuatannya. Mendengar semua itu, Sadako berterima kasih kepada Kasaha atas perhatian dan bantuannya selama ini. Ia juga bersyukur telah memiliki teman seperti dirinya. Lalu pergi meninggalkannya. Setelah Sadako pergi, Kasaha tersadar jika itu adalah tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Dan sejak itu, Kasaha telah memiliki perasaan terhadap Sadako yang kini perlahan tumbuh semakin besar. Tiba waktunya posisi duduk dalam kelas diatur ulang dengan sistem cabut lot. Kesempatan pertama diberikan kepada Sadako dan mendapat kursi bagian kanan belakang. Semua anak-anak khawatir dan berharap tidak duduk berdekatan dengan Sadako. Namun Kasaha, Ningning dan Sansi memutuskan untuk tidak mencabut lot, tetapi memilih kursi secara langsung yang bersampingan dengan Sadako. Kano juga ikut bergabung bersama mereka. Kano sendiri sudah sejak lama bersahabat dengan Ningning. Mereka pun makan siang bersama, dan ini adalah kali pertama Sadako terlihat tersenyum dan sangat bahagia. Di sekolah akan dilaksanakan festival olahraga. Ningning dan Sansi sibuk melatih Sadako untuk bergabung ke tim bola mereka. Namun itu bukan hal yang mudah. Sampai percobaan ketiga, tendangan Sadako masih saja meleset. Karena terlalu sibuk mengurus persiapan festival, Ningning menjadi lupa mempersiapkan diri untuk menghadapi Mid Semester. Tak ingin sahabatnya kesulitan, Sadako diam-diam membuatkan rangkuman pelajaran sebagai bahan belajar Ningning. Karumi sedang duduk di dalam ruangan bersama Kasaha, namun ia terlihat kecewa saat menyaksikan Kasaha memandangi Sadako dari balik jendela. Di meja belajarnya, Sadako masih menyimpan daun bunga berbentuk love yang diberikan Kasaha saat jumpa pertama mereka. Saat membuang sampah, tidak sengaja Sadako mendengar geng bocil sedang asik bergosip tentang dirinya. Mereka mengatakan jika nama baik Kasaha, Ningning dan Sansi akan jelek karena mereka berteman dengan Sadako. Sejak mendengar gosip itu, Sadako mulai menjauhi semua sahabatnya. Terlihat Ningning dan Sansi merasa sedih karena perubahan sikap pada Sadako. Mereka merindukan Sadako yang dulu, yang selalu ada buat mereka. Mereka tidak tahu apa yang menjadi alasan Sadako, sehingga selalu menghindar. Melihat Sadako sering menyendiri dan bersedih, Kasaha datang menemuinya dan mencari tahu alasannya. Sadako pun menjelaskan, jika nama baik semua orang akan rusak apabila berteman dengannya. Karena Sadako sayang kepada sahabat-sahabatnya, maka ia lebih memilih untuk menjauh dan mengabaikan perasaannya sendiri.
Kasaha pun memberinya pemahaman jika bersahabat dengannya adalah keputusan mereka dan orang lain tidak berhak untuk mencampuri. Dan terkait dengan nama baik, itu sudah menjadi urusan kami, dan kamu tidak bersalah atas hal itu. Keesokan harinya, di jam istirahat sekolah, geng bocil menyekap Sadako di toilet umum. Selain menyebar gosip, mereka juga tidak suka jika Sadako dekat dengan Kasaha. Mereka pun marah dan menuduh Sadako sengaja berteman dengan Nining dan Sansi untuk memanfaatkannya agar bisa dekat dengan Kasaha. Semuanya pun terbongkar. Nining dan Sansi datang dan mendengar semua pengakuan Sadako jika ia sangat menyayanginya dan tulus bersahabat dengan mereka tanpa ada tujuan apa-apa. Nining dan Sansi pun membantu Sadako. Karena semuanya sudah jelas, maka akhirnya mereka pun kembali akur. Festival olahraga pun digelar. Dengan kerja sama tim yang baik, akhirnya Sadako dan timnya dapat memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan usai, Karumi menemui Sadako dan menyuruhnya untuk menjauhi Kasaha. Namun karena terlanjur nyaman berteman dengan Kasaha, Sadako lantas menolak permintaan Karumi. Hal itu membuat Karumi semakin jengkel terhadapnya dan mulai merencanakan sesuatu. Tak berselang lama, Sadako datang menemui Kano sesuai surat yang ia titipkan di dalam loker Sadako. Begitupun Kano yang sedang menunggunya karena menerima surat dari Sadako dan memintanya untuk bertemu. Awalnya mereka kebingungan karena merasa tidak pernah membuat surat untuk janjian bertemu. Namun tak sadar akhirnya mereka malah keasikan ngobrol. Tidak sengaja, Kasaha memergoki mereka berdua. Karena cemburu buta, Kasaha membawanya pergi dan menanyakan tentang perasaannya kepada Kano. Lalu Sadako menjawab jika ia suka kepada Kano, namun hanya sebagai teman sekelas. Hati Kasaha pun menjadi lega. Saat makan siang, Kano memberitahu Nining dan Sansi tentang surat pertemuannya dengan Sadako. Mereka pun curiga jika Karumilah dalang dari semua ini. Setelah dipaksa dengan memperlihatkan bukti tulisan tangannya yang sama persis pada tulisan di kertas itu, akhirnya Karumi pun mengaku jika ia sengaja melakukan itu untuk memisahkan Sadako dan Kasaha. Bukan hanya itu, ia pun menyebutkan jika selama ini penyebar gosip tentang Sadako adalah dirinya. Keesokan harinya, setelah semua siswa yang lain pulang, Karumi menyatakan perasaannya kepada Kasaha karena ia yakin jika Kasaha juga memiliki rasa yang sama. Namun semua itu salah. Kasaha justru menolak cintanya karena ia telah mencintai wanita lain. Pesta Natal semakin dekat. Kasaha mengajak Sadako pergi bersama mencari tempat yang cocok untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah melakukan survei, mereka bersantai di atas jembatan. Kasaha hendak menyampaikan sesuatu kepada Sadako, namun batal karena teman-temannya keburu datang. Saat kumpul dengan keluarga di rumah, ayahnya mengajak Sadako dan ibunya untuk hadir di konser musiknya yang akan diselenggarakan pada malam puncak akhir tahun. Sekaligus mereka akan merayakan tahun baru di sana. Sepulang sekolah, Sadako dan teman-temannya terlihat asyik nongkrong sambil membahas persiapan mereka untuk pesta Natal dan acara tahun baru. Nining juga mengingatkan Sadako agar terlebih dahulu meminta izin kepada orang tuanya. Saat menunggu bis, Kasaha datang menemui Sadako.
Setelah memendam perasaannya begitu lama, akhirnya ia pun menyatakan cintanya kepada Sadako. 俺の彼女になってほしい。 Namun karena Sadako gugup saat mendengar pernyataannya, でも付き合うとか無理っていうかまだ考えられなくて。 lalu Sadako pergi meninggalkannya. Kasaha sangat kecewa setelah mendengar jawaban Sadako. Setelah gosip tentang Sadako dan Kasaha tersebar, Ningik dan Sansi datang menemuinya. Sadako menjelaskan jika sebenarnya ia sangat menyukai Kasaha. Namun entah mengapa, saat Kasaha menyatakan perasaannya kepadaku, justru aku gugup dan tidak bisa berpikir apa-apa. Teman-temannya lalu memberi saran, jika Sadako benar-benar ingin jadian dengannya, tepat di malam puncak akhir tahun datanglah di kuil. Karena Kasaha dan teman-temannya ada di sana untuk merayakan tahun baru. Malam puncak akhir tahun baru pun tiba. Semua anak-anak telah berada di kuil untuk menantikan detik-detik pergantian tahun. Lalu terlihat Ningning dan Sansi sudah mulai gelisah menunggu kedatangan Sadako. Malam itu, Kasaha ada di sana dan terlihat murung tidak bersemangat hingga memutuskan untuk pulang lebih awal. Namun Kano mencegahnya. Di waktu yang sama, Sadako dan ibunya sedang menghadiri konser musik ayahnya yang akan segera digelar. Terlihat di taman belakang kuil, Kano berusaha menghibur Kasaha yang masih galau karena Sadako. 黒沼に告ったんだって。 Saat itu Sadako sangat dilema antara ingin menyaksikan konser ayahnya atau pergi mengejar cintanya. Lalu dengan rasa bersalah bercampur cemas, Sadako mencoba meminta maaf kepada ayahnya dan meminta izin untuk pergi menemui seseorang. Tak disangka, ayahnya justru berkata, "Jika kamu benar-benar ingin menemui seseorang maka pergilah." Ayah pun dulu demikian, saat kamu terlahir di dunia ini, ayah berlari dengan kencang meninggalkan konser untuk datang melihat kamu. Mendengar semua itu, Sadako pun berlari untuk menemui Kasaha. Sadako tiba di kuil. Lalu Ningning dan Sansi memberitahunya jika Kasaha berada di tempat pembuatan kopi. Ternyata Kasaha tidak ada di sana. Kemudian anak-anak di sana memberitahu jika ia baru saja pergi, tapi entah pergi kemana. Sadako pun kembali berlari, berharap Kasaha masih ada di sekitaran kuil. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Karumi. Dan Karumi berkata, jika Kasaha pergi ke taman belakang bersama Kano. Ia pun lanjut berlari ke taman belakang, namun lagi-lagi Kasaha tidak ada di sana. Sadako terlihat sangat kecewa dan sudah kelelahan berlari. Ia pun hanya bisa bersungkur. Sadako pun kembali dengan sia-sia.
Dalam perjalanan pulang, tak diduga,風早くん。好きです。俺も dan akhirnya cinta Kasaha dan Sadako pun dapat bersatu. Lalu film selesai. Terima kasih telah menonton. Semoga yang jomblo cepat dapat kekasih, dan yang telah bersatu semoga tetap langgeng hingga tua nanti. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.